Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan menyanyikan nyanyian pembuka ibadah NKB 3 ayat 1-2. Terpujilah Allah. Sidang jemaat sekalian, Tuhan berkenan hadir bagi kita di dalam ibadah pembukaan Masa Raya Pentakosta GKBD 2024 ini. Dan sekarang kita berada di hadapannya. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri dan bersama-sama mengaku dan mengucapkan, Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi beserta segala isinya. Dia tak setia untuk selama-lamanya. salam sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Salam sejahtera bagi saudara juga. Silakan duduk saudara. Beginilah firman Tuhan yang menjadi tema ibadah minggu kita, atau Introitus, atau ayat pembimbing ibadah kita. Mazmur 98 ayat yang pertama. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. NKB 21 bait pertama sampai 3 kita nyanyikan saudara-saudara. Diberikan hidung baru. Ku
hari termasuk kita yang ada di sini di Tetembur akan membuka masa raya Pentakosta. Hari kenaikan Tuhan Yesus sudah dekat dan hari Pentakosta juga dekat. Jadi mulai minggu ini kita akan bersama-sama mengingat-ingat, merenungkan, dan bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Pentakosta akan tiba. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita, sekarang kita berdoa mohon berkat dari Tuhan dulu. Cakupkan tangannya anak semua. Letakkan hati di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa Surgawi di dalam Tuhan Yesus, kami ini umat-Mu, kami ini anak-anak-Mu, datang mengucap syukur kepadamu karena Tuhan baik, karena Tuhan telah memelihara, memberkati hidup kami. Pada hari Minggu ini ya Tuhan, kami bersama-sama datang bersekutu untuk beribadah. Kami mau memuliakan nama-Mu. Oleh karena itu, ya Allah, terlebih dahulu kami semua memohon Tuhan mengampuni kesalahan kami, khususnya anak-anak, baik yang sekarang ada berdiri di dalam gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Ampuni anak-anak ya Tuhan atas segala kesalahan dan dosa-dosa. Kemudian berkati kami, berkati anak-anak, agar dapat bertumbuh hidup mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, mengasihi keluarga. Bapa, berkati guru-guru yang melayani pada hari ini. Kami semua harus bercita memuji Engkau. Sekarang kami mohon berkat-Mu ya Allah. Pertama-tamalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus turun atas anak-anak semua dan guru yang melayani saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, anak-anak. Selamat beribadah. Guru, selamat.
Bapak Ibu, kita buka Mazmur 98. Kita baca dari ayat pertama sampai ayat 9. Mazmur 98 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, Sebab Dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Oleh tangannya yang kudus, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya. telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya. Terhadap kaum Israel, Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat. keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorai dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi, Dengan kecapi dan lagu yang nyanyi. dengan nafi dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-soraklah di hadapan Raja dan di Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan Dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. di hadapan Tuhan. Sebab Dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata begini, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku
tidak akan mati selama-lamanya. Ini berarti maut itu benar-benar telah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati dan bangkit. Kelak ketika kita mati, kita pun akan dibangkitkan untuk masuk dalam kerajaan surga yang mulia. Ini berita anugerah, saudara-saudara. Ini berita sukacita dan di dalamnya ada berita pengampunan. Jadi yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya diampuni, diselamatkan. Ini semua saya katakan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan berdiri, Bapak Ibu sekalian, saudara. Silakan bersalam salaman sebelum dimulai. Saudara yang beribadah dari rumah atau dari tempat kediaman saat ini, Tuhan mengasihi, mengampuni saudara. Lalu mari bersama-sama kita membaca hukum Tuhan. Tentu tidak sebatas membaca, kita menghafalnya, kemudian kita belajar melakukannya. Mari mulai saudara-saudara. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada dua hukum inilah terkandung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oh Allahku, jenguklah diriku, NKB 13 pertama. Mari bersama-sama berdoa sebelum firman Tuhan dibacakan dan diberikan. Bapa Surgawi, berbicara pada kami saat ini. Kami siap mendengar ya Tuhan. Mampukanlah kami melalui urapan kuasa Kudus-Mu untuk dengar-dengaran firman, merenungkannya dan juga melakukannya. Karena
hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Wahyu pasal 15 ayat 2 dan ayat 2 sampai 4. Saudara-saudara, bacaan yang tersedia di dalam Puji dan Janji adalah Wahyu 15 ayat 2 sampai 4. Namun izinkan saya mengajak saudara-saudara untuk membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Jadi pasal 15-nya. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terpanggil, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Nah, ini ayat 2, 3 dan 2. Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api. Dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya. Pada mereka ada kecapi Allah. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah. Dan nyanyian anak domba bunyinya. Besar dan ajaib segala pekerjaan-Mu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, adil dan besar segala jalan-Mu, ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut ya Tuhan dan yang tidak memuliakan nama-Mu? Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Ayat 5. Kemudian daripada itu, aku melihat orang yang membuka bait suci, kemah kesaksian di surga. Dan ke-7 malaikat dengan ke-7 malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ke-7 malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya, dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ke-7 malapetaka dari ke-7 malaikat itu. Berbahagia kita semua, saudara, dan setiap orang yang mendengar merenungkan firman Tuhan serta melihara dalam kehidupannya setiap saat. Haleluya. Dalam bacaan ini sesungguhnya diceritakan tentang